kita ya. Sebelum kita lanjut materi inti, Ibu bacakan dulu tujuannya ya. Yang pertama, setelah membaca cerita dongeng di buku siswa ya, siswa dapat menuliskan pendapat tentang isi buku sastra atau dongeng, baik secara tulis dengan sistematis dan benar ya. Yang kedua, setelah mendengarkan pendapat terhadap suatu dongeng, siswa dapat menilai pendapatnya adil dan benar. Tiga, setelah menyimak video, siswa dapat menganalisis pentingnya pemanfaatan sampah sebagai sumber daya alam kehidupan sehari-hari dengan benar. Setelah mengamati gambar melalui PPT, siswa dapat menyusun contoh kegiatan pemanfaatan sampah sebagai upaya menjaga kelestarian alam dalam kehidupan dan seterusnya. Oke, kalau Roniati pernah membaca cerita, buku cerita? Pernah, Bu. Pernah. Cerita tentang apa itu? Bawang putih dan bawang merah, Bu Guru. Oh iya, bagus. Kalau Nurun pernah nonton tidak? Nonton cerita dongeng atau apa, legenda gitu? Pernah, di Bu. FTV biasanya. Apa itu? Nyi Roro Kidul. Wih, hebat ya. Ibu juga suka nonton Nyi Roro Kidul. Banyak hantunya ya. Oke, sekarang setelah anak-anak sekalian membaca, kemudian ada yang pernah menonton cerita atau dongeng tersebut, menurut kalian nih, apa sih dongeng tersebut? Apa pengertian? Ada yang bisa menjelaskan? Cerita lama, Bu. Cerita orang dulu, Bu. Cerita lama, terus iya, cerita orang dulu. Apalagi selain cerita lama, cerita orang dulu. Kandungannya bagaimana? Isinya itu seperti. Ada yang bisa? Kurang tahu, Bu Guru. Akan jelaskan ya. Ini gambarnya dongeng itu lagi mikirin apa sih dongeng itu sampai keringet dingin ya. Katanya. Ya, pengertian dari dongeng itu sendiri merupakan bentuk sastra lama yang bercerita tentang salah satu kejadian yang luar biasa yang penuh khayalan fiksi dan yang dianggap oleh masyarakat itu hal yang tidak benar-benar terjadi ya. Fiksi itu tidak berbentuk atau khayalan si penulis, maka hasil karya atau dongeng itu juga semakin bagus ya. Makanya orang-orang yang menulis sastra itu imajinasinya luar biasa ya. Kalau Nurul sekarang kalau ibu suruh membuat cerita, bisa tidak? Apa, Bu? Putus-putus suaranya. Suruh membuat cerita dongeng, apa bisa tidak? Bisa, Bu. Cerita dongeng tuntel-tuntel. Atau tegode-gode. Oh iya, itu cerita banyak ya, cerita, cerita khas Sasak, sebelum ya? tidur. Iya, dulu-dulunya diceritain sama papu saya. Ya. Tanya. Roniati, apa mengalami hal yang sama Nurul? Ya, Bu, sering didongengkan juga ya? Pernah dulu, ya. Bu, tapi sekarang ya berarti kita ya berarti kita itu, kalian itu termasuk anak-anak yang bahagia ya, waktu kecil sering dikasih dongeng. Sekarang itu kita harus bayar kalau mau baca dongeng ya, istilahnya beli buku ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Setelah kita mengetahui pengertian dari dongeng, menurut
anak-anak sekalian itu dongeng itu dibagi menjadi berapa bagian sih? Menurut kalian dari segi isinya 6, itu? Bu. 4, Bu. 4. Oh, 6. Ada yang bilang 4. Ya, yang benar itu Nurul ya. Jadi dongeng itu dibagi menjadi 6 bagian. Ya. Ayo, ada yang bisa menjelaskan apa itu sampah? Ayo Sampah. Roniati, sampah itu apa? Sampah itu benda yang kotor. Benda yang Benda yang kotor, Bu Guru. kotor. Terus Nurul, sampah itu apa? Sisa-sisa dari konsumsi manusia, Bu. Ya, sisa-sisa dari konsumsi manusia ya. Nih, Ibu sedikit menjelaskan ya mengenai sampah itu merupakan benda buangan yang seringkali berserakan ya, yang berterbangan di sekitar kita. Banyak sekali yang kita tidak pedulikan ya, entah terbawa angin, tertiup angin dan segala macam ya, terbawa arus sungai pas lagi musim hujan dan sebagainya ya. Sampah ini merupakan hasil dari kegiatan manusia ya, setiap makhluk hidup pasti menghasilkan sampah ya. Ada 2 jenis sampah yang dihasilkan oleh manusia atau hewan, yaitu ada yang sampah organik dan ada sampah Anorganik. Ya, ada sampah anorganik ya. Ya, di sini aku akan menjelaskan sedikit ya mengenai macam-macam sampah ya. Sampah itu ada 2, yaitu sampah organik dan anorganik. Sampah organik merupakan limbah yang berasal dari makhluk hidup atau hewan maupun manusia dan tumbuhan yang melalui proses pelapukan. Jadi sampah organik ini dia bisa mengalami pelapukan atau bisa diuraikan secara cepat ya dengan melalui proses pembusukan oleh mikroorganisme ya. Contoh, ada yang bisa menjelaskan atau menyebutkan Ibu apa contoh-contoh dari sampah organik ini? Nurul, ayo bisa sebutkan Ibu. Sayur. Sisa-sisa makanan. Sayur, Bu Guru. Iya, sayur, sisa makanan. Apa lagi? Plastik. Ini sampah organik, Roniati. Perhatikan dong, nak. Oh, sampah Jangan organik, Bu sampai Guru. Ini sampah organik. Sisa makanan apa lagi? Daun mangga. Buah-buahan yang busuk. Iya kan? Iya, buah-buahan yang busuk. Ampasnya ya, jangan buang buahnya. Nanti nggak bisa kenyang nanti ya. Nah, selanjutnya ya, tadi udah ke sampah organik. Sekarang Ibu jelaskan masalah sampah anorganik. Ada apa lagi? Bisa tidak membuat apa? Ya, pupuk kompos juga. Kalau buat gas bisa tidak? Oh iya, dari apa itu? Bahan baku apa? Ayo, apa? Dari kotoran ya, kotoran hewan, tepat sekali ya. Ada juga yang kedua itu sebagai pakan ternak ya. Contohnya apa sampah untuk pakan ternak? Apa? Ayo, biasanya yang ada di sekitar kita. Kalau di pasar itu sisa dari penjual sayur ya, biasanya diambil untuk makan ternak atau pakan ternak seperti kerbau, sapi, kuda ya. Contohnya seperti kul, sisa kul itu kan digunakan untuk makan ternak. Ada yang ditanyakan sebelum kita mengakhiri? Oke, sebelum kita besok kita ketemu lagi di waktu dan jam yang sama ya anak-anak. Ya, hari ini kita cukupkan sampai di sini.
Oke lah anak-anak, sampai ketemu lagi ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.